pokoknya banyak deh. Otan sampai pusing liatnya. BTW, kalian mau kemana sih sob pagi-pagi begini? Otan kan masih ngantuk. Loh, kok ada Kak Dika juga sih? Otan curiga ada bebek di balik batu nih. Udang maksudnya. Oh iya, Kak Dika kan Otan yang ngundang untuk ikutan challenge hari menjadi peternak. Otan malah lupa sih. Ayo semangat Kak. Tugas pertama adalah giring bebek menuju sawah yang sudah panen. Jangan kira gampang ya untuk menggiring kawanan bebek. Dibutuhkan teknik agar bebek bisa berjalan dengan tertib ketika di jalan. Ketika menggiring bebek, harus ada yang berada di depan dan belakang. Penggembala di depan bertugas mengatur kecepatan, sementara penggembala belakang mengatur agar bebek jalan sesuai arah. Nah makanya Kak Dika bawa tongkat yang berfungsi mengatur kawanan bebek ini agar tidak keluar jalur. Sebenarnya tertibnya bebek tidak terlepas dari tingkah laku meniru. Bebek akan mengikuti kawanannya kemana saja ketika ia berjalan. Jadi alfa atau pemimpin dalam koloni tidak selalu berada di depan. Kalian bisa tebak nggak siapa pemimpin dalam koloni bebek ini? 100 untuk kalian yang menjawab si bebek albino. Lihat kan si bebek putih ini tidak selalu di depan, tapi dia akan berpindah sesuai dengan arah pergi kawanannya. Loh, saat berada di sawah, bebek-bebek ini langsung berlarian teman. Sepertinya sudah gak sabar mau langsung makan deh. Ayo Kak Dia. Ayo Kak Dika, harus diperhatikan nih semua bebeknya. Jangan sampai ada yang tertinggal. BTW, kasihan juga sih sama Kak Dika. Biasanya kan dia cuma bergaya doang jadi model. Ini malah disuruh turun ke sawah buat tanggon bebek. Maafkan Otan ya Kak. Teman, profesi sebagai penggembala bebek memang sudah sangat jarang kita temui saat ini. Tapi di Tasikmalaya, Jawa Barat, kita masih bisa menemukan beberapa peternak yang menggembalakan bebeknya. Saat sudah berada di sawah, sebenarnya tugas Kak Dika sudah tidak terlalu berat teman. Kak Dika hanya menjadi pengawas agar para bebek tidak lari ke sawah yang masih belum panen. Sebenarnya lahan yang baru selesai dipanen merupakan sumber pakan alami terbaik bagi bebek teman. Di lahan seperti ini terdapat sumber makanan beragam seperti keong, cacing tanah, dan hewan air lainnya. Nah, di satu sisi, petani juga merasa diuntungkan karena bebek akan memakan hama dan gulma pada lahannya. BTW, kalian tahu nggak ini bebek apa? Hah? Bebek goreng? Bukan. Ini adalah bebek Cihatep, bebek lokal unggulan Tasikmalaya. Bebek ini perannya cukup besar dalam menunjang perekonomian petani. Sobat semi akuatik ini sangat produktif bertelur. Sementara dagingnya juga bisa dimanfaatkan karena ukurannya relatif lebih besar dari bebek pada umumnya. Bebek Cihatep juga tahan terhadap segala cuaca. Salah satunya cuaca dingin seperti ini. Jaket mana jaket? Nah teman, biasanya sesudah panen banyak nih bulir-bulir padi seperti ini. Nah si bebek suka banget nih sama bulir-bulir padi seperti ini. Yuk kita panggil yuk bebeknya. Wah, benar saja teman. Anak buah Kak Dika langsung datang semua. Sepertinya sudah hafal nih sama kakak pengawasnya. Betul apa yang dikatakan Kak Dika teman. Sekam dan sisa gabah daripada yang tersisa dari panen merupakan makanan tinggi nutrisi bagi si bebek. Dan yang paling penting, pakan bebek akan terpenuhi tanpa harus membeli. Kalau begitu kan bisa cuan bos. Loh,
Itu sih nama program di Trans 7. Teman, dalam koloni ini terdapat 5 ekor pejantan dan 70 ekor bebek betina. Selain sebagai bebek petelur, Paman juga membudidayakan bebek cihatep ini. BTW, bebek-bebek pejantan lain akan melindungi kawanannya juga nggak ya kalau misalnya ada tertinggal? Oke Kak, coba kita buktikan saja yuk dengan cara mengambil salah satu bebek betinanya. Lihat teman, ada 3 ekor yang coba mendekati bebek betina yang sedang dipegang Kak Dika. Ketiga ekor bebek ini adalah 2 jantan dan 1 betina. Bebek jantan memiliki warna yang sedikit lebih gelap dibandingkan bebek betina. Nampaknya yang tidak terima jika koloninya terancam tidak hanya bebek alfa atau pemimpin saja teman. Buktinya 2 bebek jantan ini setia kawan dan langsung mendekati bebek betina yang dipegang oleh Kak Dika. Nah, jadi sudah terbukti secara sah dan meyakinkan kalau kawanan bebek ini sangatlah solid. Nah, kita jangan sampai kalah ya sama bebek-bebek ini ya teman. Eits, jangan senang dulu Kak Dika. Sebagai peternak masih ada yang harus dilakukan nih. Apalagi kalau bukan panen telur. Hore, makan telur bebek nih kita Kak. Widih, banyak banget nih telur bebeknya. Cuan nih Kak. Teman, setiap harinya bebek yang produktif pasti bertelur maksimal 1 hari sekali. Bebek biasanya akan bertelur pada waktu tertentu, yaitu sebelum matahari pagi terbit. Selain itu, ada perbedaan lagi nih antara bebek dengan unggas lainnya. Ketika bertelur, bebek rata-rata tidak mengerami telurnya. Meski begitu, bebek akan tetap menimbun telurnya dengan sekam atau tanah agar tetap aman. Nah, seperti yang berada di dalam kotak-kotak ini. Kak Dika, jangan kemana-mana dulu. Tugas kakak sebagai peternak belum selesai. Karena dalam kawanan bebek tadi terdapat 5 ekor jantan, jadi ada kemungkinan telur tersebut sudah dibuahi atau fertil. Nah, tugas Kak Dika dan Paman sekarang mensortir mana telur yang akan ditetaskan dan mana yang akan dijual untuk dikonsumsi. Ayo kasih tahu Paman cara membedakannya. Di desa ini punya cara unik untuk melihat apakah telur ini fertil atau tidak teman. Pertama, kita harus melihat bentuk telur, apakah bulat atau sedikit oval. Biasanya telur berbentuk bulat adalah telur fertil alias bisa ditetaskan. Sementara yang berbentuk oval biasanya infertil dan masuk dalam kategori konsumsi. Cara mengeceknya juga bisa menggunakan tangan seperti ini. Telur fertil lebih proporsional, sementara infertil akan terdapat ruang pada celah tangan. Cara yang unik ya teman. Hai, biawak. Lagi ngeliatin apa sih? Serius bener? Wah, gawat nih. Rahangnya mulai mengembang. Waduh, sepertinya dia lagi emosi. Oh, rupanya ada si biawak kecil ini. Jadi ada yang merasa tersaingi. Hai biawak kecil, cepetan pergi. Ayo lari. Oh, rupanya kamu sedang mengincar ikan lele ini. Pantas saja kamu semangat 45. Kirain Otan kalian mau adu jotos. Harap maklum teman, ia memang sangat menjaga wilayah kekuasaannya. Pokoknya nggak bisa banget deh ada biawak jantan lain di dekatnya. Bawaannya emosi mulu.
Oke, sabar ya. Sekarang waktunya kamu Otan kenalin ke teman-teman di rumah. Ayo Pengki, waktunya jalan-jalan. Kenalkan teman, sobat Otan ini namanya Pengki. Si Pengki ini beratnya 35 kilogram loh. Sama dengan berat badan ideal anak laki-laki umur 11 tahun. Wih, pegal juga ya gendongnya. Gimana Pengki? Asik kan jalan-jalan keliling kota? Si Pengki ini dirawat dari kecil sampai sekarang usianya sudah 6 tahun. Warga di sekitar rumah Kak Ebot sudah hafal banget dengan kebiasaan si Pengki. Siang bolong begini, waktunya si Pengki berjemur atau istilahnya basking. Berjemur sangat dibutuhkan oleh biawak untuk menghangatkan suhu tubuhnya. Berjemur boleh aja Pengki, tapi jangan di tengah jalan gini dong. Banyak kendaraan lalu lalang tuh. Cie, udah kayak artis aja, diajak selfie segala. 1, 2. Artisnya kan Otan, kenapa kamu yang diajak foto bareng? Oh ya teman, sobat Otan ini adalah jenis Salvator Borneo. Seperti namanya, ia asli dari Kalimantan loh. Kalian pasti heran deh, kok bisa ya biawak jadi hewan kesayangan? Apa nggak bahaya? Tenang dulu teman, meskipun tampangnya garang, kalau diperlakukan dengan benar, biawak sebenarnya baik hati dan bisa jadi kalem kok. Kayak Otan gitu. Akan tetapi, sobat Otan ini rupanya nggak selamanya disayang jadi peliharaan teman. Tapi ada banyak yang diburu untuk dimakan dagingnya. Ada mitos kepercayaan, daging sobat Otan ini punya segudang manfaat buat kesehatan manusia. Coba kita tanya-tanya pendapat dari beberapa teman Otan yuk. Pernah dengar dan pernah lihat sih, karena di daerah di kampung halaman saya memang itu lazim biasanya untuk penyakit kulit, obat itu dipercaya bisa menyembuhkan. Sejauh ini belum pernah baca yang fakta saintifik soal itu ya, jadi nggak percaya. Tuh kan, teman-teman Otan aja masih banyak yang ragu loh untuk mengonsumsi reptil satu ini. Mungkin para penikmat daging biawak benar-benar percaya manfaat yang ada pada reptil ini, khususnya untuk menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Sebenarnya teman di rumah sudah kenal dan akrab dengan sobat Otan ini belum sih? Kadal berukuran cukup besar ini tersebar di daerah tropis seperti Asia, Afrika, dan Australia. Bahkan biawak punya jenis yang beragam loh, seperti sobat Otan yang tinggal di sebuah pulau di NTT. Yaps, Komodo. Ada lagi nih biawak arboreal, yaitu biawak Papua atau yang disebut Varanus salvadori, yang terkenal jago banget manjat. Dan masih banyak lagi jenis lainnya. Namun yang menjadi perburuan manusia untuk dikonsumsi adalah biawak air tawar atau Varanus salvator. Hewan karnivora ini kerap ditangkap dan dipercaya sebagai obat berbagai penyakit. Tapi, apa iya mitos ini valid di bidang kedokteran? Yuk kita cari tahu. Kandungan apa sih dok yang terdapat pada biawak sampai sebagian orang mau mengonsumsi sobat Otan? Nah, sebenarnya kalau kandungan gizi, dia mengandung protein, kemudian asam lemak, kemudian asam esensial. Tetapi untuk kandungan gizi yang persisnya yang bermanfaat, sebenarnya itu belum ada penelitiannya, Otan. Wah, kalau gitu, isu soal manfaat daging biawak untuk menyembuhkan berbagai penyakit hoax alias palsu dong dok. Teman, si Pengki ini sebenarnya kelebihan berat badan. Bahkan dulu beratnya sampai 40 kg loh. Makanya ia jadi malas gerak. Yuk olahraga dulu Pengki. Biar semangat geraknya,
harus dipancing dengan makanan kesukaannya nih, yaitu ikan lele. Ayo Pengki, sini kejar. Ayo yang semangat. Ya, baru jalan sebentar udah capek aja kamu. Teman, biawak memiliki indera penciuman yang tajam loh. Sekarang Otan mau bikin percobaan. Ikan lele ini akan disembunyikan dalam perut boneka dinosaurus ini. Nah, kira-kira si Pengki bisa menemukannya nggak ya? Percobaan dimulai. Si Pengki mulai beraksi nih. Dia mulai nggak sabaran. Yeay, mantul. Mantap betul. Ada apa ya ramai-ramai begini? Pantang pulang sebelum Bagong. Apa sih maksudnya? Oh, ternyata Otan lagi berada di tempat latihan bersama. Ayo, coba tebak. Jenis burung apa ini? Pasti kalian sudah gak asing lagi kan? Memang kalian penonton setia Otan. Betul sekali, dia adalah si burung kacer. Atau disebut juga kucica kampung. Waduh, kalau juara-juara kicau begini kumpul, gimana cara menentukan juaranya ya? Otan aja lihatnya bingung. Loh, itu kacernya kenapa ya? Kok mengembung seperti balon? Kebanyakan makan atau jangan-jangan kamu sakit? Walah, ternyata ini toh yang dimaksud Bagong tadi, teman. Bagong pasti akan terjadi pada semua kacer. Ini terjadi karena berbagai macam faktor, seperti kalah mental, overbirahi, atau baru selesai ganti bulu. Makanya ada slogan tadi. Slogan buat kacer juara yang pantang pulang sebelum lawan-lawannya Bagong. Burung kacer yang udah Bagong otomatis kalah deh dari kontes. Tapi kasihan juga ya Sobat Otan yang jadi Bagong gini. Padahal sebelumnya suaranya merdu banget. Tapi tenang aja Sob. Otan yang baik hati ini akan memberikan tips dan trik biar kamu sembuh dari kondisi Bagong. Let's go! Salah satu terapi untuk burung kacer yang Bagong adalah dengan mandi es batu seperti ini, teman. Yang kedua, dengan memberikan extra fooding atau makanan tambahan, yaitu cacing merah. Pakan cacing merah begini berguna sebagai pelengkap nutrisi, menambah nafsu makan, dan melancarkan kacer yang macet kicau. Tips satu lagi nih, yaitu sauna burung, teman. Caranya, kerudung tutup sangkarnya dibasahi, lalu dijemur di atas terik matahari. Ini berfungsi untuk membuat suasana dalam sangkar menjadi lembab. Semoga ya, tips dari Otan ini bikin kamu jadi sembuh. Gak Bagong lagi.